Kemudian saya itu shadaqallahul azim, saya turun, ya kan? Saya itu langsung dikasih uang itu 3 juta sama Gus Ipul. Ya. Wah, Itu semua itu jam di kamar itu saya untir. Jam 11:30 itu saya balik ke jam 11:30. Dia bilang gini, tidur sudah lama kok masih lagi jam sampai ini. Assalamualaikum Pak Robingan, Kang Robingan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini di tengah kesibukan jenengan bisa mampir ke sini, Jan. Siap. Nggih. Ya. Pak Robingan SE nggih, sarjana ekonomi, MPD, S2-nya ngambil magister pendidikan. Betul. Nggih. Kok lintas enggak apa-apa? Kalau S1-nya kemarin sebetulnya mau itu yang jurusan apa itu? Hukum. PGMI. Oh, PGMI. Nah, kan tapi saya kok melihat kok kurang menarik. Menarik. Akhirnya saya ngambil sarjana ekonomi. Ya. Wah, subhanallah. Ya, itu niatannya ke itu pendidik itu. Pendidik. Iya. Kesibukan sekarang apa, Kang? Untuk kesibukan sekarang saya sebagai anggota pengamanan yang berada di UIN 1 Tulungagung. Kemudian di sela-selanya di sela-selanya ini kan museumnya museum manten ya. Wah, ini wes banyak job ini. Ya alhamdulillah, tetap kita syukuri saja. Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga ini kan di samping itu juga masih menggerakkan yang namanya ya organisasi di tengah kesibukan bekerja, tetap organisasi juga tetap tidak ditinggalkan ya. Betul ya. Alhamdulillah. Pernah ini juga jadi pengurus di NU nggih sekarang nggih? Kalau runtutan saya pengalaman organisasi mulai dari penuh ranting. Dulu saya sebagai pengurus di ranting saya, kemudian saya juga ikut di salah satu perguruannya Nahdlatul Ulama itu. Wah. Kemudian pendekar. Ya, pendekar. Saya ikut itu di sekolah diniyahnya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Wonokromo. Gondang. Sudah nyampe ke Alfiyah. Wah, itu wafi laduni kola wafi. Akhirnya saya itu tidak nyambung dengan pelajaran saya pindah ke itu, menekuni membaca Al-Quran dengan lagu-lagu itu. Wah. Jadi kori. Ya itu untuk kori. Iya, dengar Kang Robingan ini salah satu idola ibu-ibu muslimah dan fatayat terkait tutor kori. Iya, dulu saya pernah ketika Tulungagung kedatangan Gus Ipul. Yeah. Gus Ipul pada waktu itu sudah menjadi wakil gubernur dulu. Ada pelantikan ansor di Tulungagung dan fatayat. Yeah. Kemudian ditunggu lama, itu cerita ya. Yeah. Akhirnya koriknya saya. Saya membaca Al-Quran dan saya tuh mengetahui situasi dan kondisi. Saya tanya panitianya, sambutannya itu sampai 12 sambutan? Iya. Mulai dari membaca Al-Quran, sambutan ini PCNU, ketua Ansor yang baru, kemudian Fatayat yang baru, ada 12 sampai doa itu. Akhirnya saya itu membaca satu ayat. Itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Itu saya baca, itu saya lakukan pakai lagu Sika, lagu Melas. Itu bisa di ini. Oh iya. Lagunya kalau enggak salah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil
ma'ruf ila akhirih ya. Itu kemudian saya jawab itu, kemudian saya itu shadaqallahul azim, saya turun ya kan. Saya itu langsung dikasih uang itu 3 juta sama Gus Ipul. Ya. Wah, Itu semua itu menjadi kondang saya juga. Wah itu Robingan setelah ngaji itu dikasih uang, akhirnya ditirukan oleh Bupati pada waktu itu Pak Heru Cahyono. Setiap diundang ngaji di instansi itu, kalau dihadiri Pak Heru, itu saya pasti yang nyangon itu Pak Heru. Tidak luput dari 1.500.000 itu berkah Pak Heru. dari satu ayat Ya Allah, tadi. luar biasa pemimpin kita doakan semoga Gus Ipul tetap sehat. Amin. Kemudian Pak Heru yang baru saja pernah ya pernah kemarin di Sekprov itu tetap sehat. Gitu. Yeah. Kemudian saya di IPENU, setelah di IPENU saya mendalami Al-Quran dengan lagu-lagu itu mulai Bayati, Ros, Nahawan, Hijaz dan lain sebagainya. Akhirnya saya kembali lagi ke Ansor. Saya menjadi komandan di Kecamatan Gondang ya, menjadi komandan di PAC 1 periode. Setelah saya menjadi komandan, saya menjadi ketua Ansor 1 periode di sana. Wah, terus ya di Tulungagungnya saya menjadi wakil komandan itu kalau tidak salah 3 kali. Eranya Komandan Haryadi, kemudian eranya Pak Huda Propos itu dan Pak Yoyo juga. Gitu. Jadi kalau sudah runtutan organisasi tersebut, maka kita itu enak menjalankan tupoksi apa itu tugas kita. Itu juga enak. Jadi kalau kaderisasi itu tidak runtut, ya mohon maaf ya. Misalkan tahu-tahu sudah di belum mulai dari IPENU, dari itu kok tahu-tahu sudah di NU atau di Ansornya di bawahnya itu tidak mengikuti, itu juga terputus. Kalau tidak ada pengawalan yang ketat dari samping kanan kirinya, itu juga bahaya di organisasi. Akhirnya pasti itu pasti pasti ada yang namanya apa itu gesekan-gesekan itu pasti ada di organisasi. Akan tapi kalau kita sampingnya itu rekat kuat itu ya tidak terjadi sesuatu. Itu sudah hukum alam itu. Iya. Nah, seperti itu. Betul Kak Robingan. Oh ya, Kak Robingan, kita belum ucapkan selamat datang sambil diunjuk kopinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kopinya. Bismillah. Terima kasih sudah dikasih kopi. Asli Tulungagung nih, Bismillah. Sangat nikmat sekali. Alhamdulillah. Oke, jadi topik kita malam hari ini tentang ini, Kang Robingan, beransor bagi generasi milenial. Pentingnya beransor bagi generasi milenial. Mungkin Kang Robingan bisa menjelaskan. Penting. Di saat-saat ini di zamannya sekarang ini kita berorganisasi itu sangat penting. Sangat penting. Masalahnya apa? Kalau kita melihat di medsos, kita melihat apalagi di Tulungagung sini ya. Di Tulungagung itu sudah ada kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok itu dibagi menjadi banyak sekali. Kalau kita tidak berorganisasi, itu juga bahaya sekali. Takut dapat teman yang salah. Karena apa? Karena pemuda itu kalau tidak berorganisasi, akhirnya cuma ubyak-ubyuk, warung kopi, warung sana dan warung sini. Kemudian apa yang terjadi? Huruf-huruf. Ya, tidak ada manfaatnya. Katanya ketika ngaji itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu kan yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya itu kemarin tuh tertarik dengan dialog dengan siapa ya? Salah satu dari mahasiswa. Jadi saya didatangi oleh mahasiswa itu, saya bukan menekankan. Sekarang ini banyak orang-orang NU, orang-orang sudah di pengurusan NU, akan tetapi anaknya itu dibiarkan, Pak. Kita iya. Gitu. Lengah. Masalahnya apa? Kita sudah asik berorganisasi, kita di pengurusan, kita sibuk. Akan tapi anak-anak kita itu tidak dimasukkan di
misalkan masuk IPENU tidak masuk IPENU, IPNU, misalkan IPP. di IPP itu juga lebih bahaya. Nanti kalau seperti itu, kalau orang tua sudah meninggal, ya sudah meninggal, itu nanti kita tidak punya generasi. Oh iya, Eman-eman seperti sebelahnya. saya tuh punya anak 2 yang satu sudah masuk Win sudah Win 1 ini semester 1. dua ini ya. Dua ini. Ini saya masukkan ke IPPNO juga Oke. di anak cabang, kemudian ikut di sholawat apapun Ya. Al-Habsi atau Al-Banjari Banjari. di daerahnya, supaya apa? Kita mengetahui tentang teman dekatnya itu tadi. Kita ngomongnya itu juga apa istilahnya? Sing diomongne iki ndak ngomongne barang-barang sing muspro, jadi ngomongnya yang ada manfaatnya. Yang manfaat. Kemudian kalau sudah masuk organisasi, ya, Ya. ini harus mempunyai apa yang harus dilakukan. Ada 3 tahap kalau tidak salah. organisasi, Ya, itu mulai jangka dekat, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu dikemas di organisasi tersebut, kemudian dilakukan dengan rapat kerja dari IPENU, dari Ansor maupun dari yang lainnya. Ya, Begitu. Jadi memang generasi milenial saat ini kan mereka ini cenderung mendapatkan informasi banyak dari media sosial, dari itu tanpa filter, sehingga organisasi itu salah satunya berfungsi sebagai filter ya, filter atau penyaring mana yang perlu kita serap, budaya mana yang perlu kita ikuti dan tidak. Jadi menurut jenengan artinya pandangan orang kaum muda saat ini yang sekiranya tidak mau mengikuti organisasi itu gimana? Ini sebetulnya melalui lingkungan. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan pengaruhnya. juga pengaruh, kemudian faktor dari orang tua juga. Kan pendidikan itu kalau dimulai dari dasar, itu juga seperti organisasi tadi, runtut itu enak. Akan tapi kalau sudah remaja, sudah dewasa, apalagi seperti kita ini orang tua, kita istilahnya ngandani, ngomongin itu mesti diwaneni istilahnya. Makanya pola pikir dan dasar sebagai orang tua untuk mendidik anak itu akhirnya seperti itu. Jadi biar generasi kita nanti tetap ikut mengikuti kita ini lah, ya, enggak keluar kemudian melalui majelis taklim, juga melalui dialog-dialog yang lain berkaitan dengan keorganisasian. Misalkan kalau sudah masuk di Ansor ada PKD, kalau di Bansernya juga ada pengkaderan ya, ada DTD, atau di Klatsar dan lain sebagainya seperti itu. Itu dari organisasi juga terus menggerakkan itu. Karena kalau tidak digerakkan vakum, meskipun ada pandemi, kita tetap mengadakan kegiatan. Kan kita melalui Zoom juga bisa. Bisa daring, satunya lewat media seperti ini. Ya, seperti ini. Ini juga sangat luar biasa sekali ini. Sambil sosialisasi. Terima kasih Kang. Selanjutnya gini Kang. Jadi terkadang teman-teman kita yang generasi muda itu kan belajarnya itu kan tanpa guru. Mereka lihat di YouTube, wah kelihatannya ini gurunya bagus, ngajinya bagus, ini ya bagus. Wah kita ikut ini aja. Menurut jenengan pripun ngoten? Itu ndak bener. Kita ngaji itu harus bersanad. Ada sanadnya. Seperti saya dulu juga mengikuti pelajaran An-Nahdiyah itu. Ya. TPQ An-Nahdiyah saya juga mengajar itu. Saya tidak mengajari ya menikah ini. Ya menikah. Kemudian setelah menikah sampai tahun 2007 saya masih mengajar di TPQ. Meskipun kesibukan sangat luar biasa, saya tetap mengajar. Dan saya itu kalau mengajar itu kan guru itu kan ada yang kayak militeristik, kemudian ada yang tegas. Kalau saya selalu humoristik. Sehingga disukai banyak santri. Banyak santri-santri itu yang dengan saya itu sampai sekarang itu ya masih
ada penghormatan istilahnya. Nggih. Nah, karena apa ya, kalau dikerengi no Jangan-jangan istrinya dulu santrinya. oh betul. Istri saya pernah belajar ngaji. Oh iya, wah, kepencet sampai. Iya, Wah, iya, selisih ada 13 tahun kalau tidak salah. Makanya jadi neng organisasi itu harus dipikirkan dirinya Oh, sendiri. salah satu hikmahnya Iya, ya. seorang kita dilahirkan kan harus menjadi pemimpin, seorang leadership. Jadi kalau kita seorang pemimpin itu tidak memberikan dirinya sendiri, akhirnya ya ndak rabi-rabi gitu. Ya. Sunnah Rasul ya, anikahu sunnati, tamarul riba sunnati falesamini itu juga. Ya, jadi makanya kalau jangan sampai ngasih Pak ya rabi ya rabi. Itu kemudian yang namanya persoalan itu juga saya itu menikah, setelah menikah itu kan masih pas ada dua pemikiran, pemikiran saya dan pemikiran istri saya. Terus kemudian lahir anak saya. Saya itu setiap pulang itu kalau di organisasi kadang jam 1, jam 12, loh itu jam Yahmini. Nah, saya kan masih ikut mertua pada waktu itu. Iya. Nah, aku ndak enak. Istri selalu selalu apa ya? Nesu ya bahasanya. Marah lah. Marah. Mulai wengi-wengi ya. kondi. Saya pernah itu pulang jam 1:30 ya, 1:30. Pada waktu itu mau mengadakan Ansor Cup yang keberapa di Gondang sana. Itu ngobrol sama teman ini lah, sudah ngobrol itu sangat luar biasa. Kemudian saya pulang, istri saya kan pasti bangun. Bangun itu kan pasti ke belakang. Iya. Nah, pasti ke belakang. Yang namanya apa pipis atau itu. Nah, itu jam di kamar itu saya untir. Jam 1:30 itu saya balik ke jam 9:30. Dia bilang gini, tidur sudah lama kok. Lagi jam ini. Trik. Iya, itu tahunnya itu ya berapa itu. Besoknya itu saya pindah lagi normal ya. Setelah pulang saya lama-kelamaan itu juga konangan. Itu saya paling lihat HP ya, gitu. Saya pernah juga enggak sampai masuk itu, tidurnya di luar. Tidur di luar itu ya. demi organisasi. Pilih organisasi apa pilih istri? Pilih dua-duanya. Istri ya pilih, organisasi juga pilih. Makanya kalau sudah masuk di organisasi, kadang kita asik diskusi ya. Iya. Diskusi itu kadang tidak lupa yang ada di rumah. Akhirnya di rumah kita bentrok. Akan tapi itu suatu keindahan gitu, bagi saya. Nanti bagaimana kita itu bisa menenangkan mereka, apalagi kalau ekonominya di pas-pasan itu juga itu bikin. Iya. Nah, yang penting kita syukuri semua ini. Baik, terima kasih Kang Robingan. Yang terakhir mungkin harapan atau pesan-pesan Kang Robingan kepada generasi milenial kita saat ini biar tetap atau mau berkhidmah lewat entah itu IPNU, PPNU maupun lewat Ansor, Fatayat dan kader-kader Banom yang lain. Untuk generasi milenial sekarang ini saya berharap untuk ilmu baik formal maupun non formal itu harus, jadi ngaji di pondok kemudian juga sekolah di formal itu penting. Kalau sudah antara pondok dan formalnya itu menyatu, itu sangat luar biasa. Itu akhirnya menjadi generasi yang tahan pukul, generasi yang tidak abal-abal melalui YouTube, melalui ada sanatnya. Jadi yo ngaji sekolah Arab atau diniyah itu loh. Iya, diniyah. Maupun sekolah yang ada di formal. Itu penting. Kemudian kalau sudah seperti itu, untuk menjadi pemimpin dia punya landasan, punya fondasi yang kuat, keimanan juga kuat. Kemudian dari sisi lain kita bisa umumnya punya. Artinya apa? Kita disuguhkan dimanapun kalau sudah seperti itu sangat luar biasa. Roso. Baik, terima kasih banyak Kang Robingan atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang Jenna sampaikan bermanfaat khususnya bagi teman-teman generasi milenial yang sedang menonton video kita podcast hari ini. Yang terakhir ini ada titipan dari teman-teman
oleh-oleh cindera mata lah, biasa, cindera iya. mata. Ini nanti saya buat istri saya nanti. Ya, alhamdulillah.